Halo Shalom, sebut saja namaku Vina. Aku mendambakan memiliki pacar sejak duduk di kelas 4 sekolah dasar. Sebagai seorang gadis yang sejak kecil menempuh pendidikan di sekolah negeri, sangat sulit bagiku untuk menemukan teman sepermainan yang seiman. Mulai dari aku duduk di taman kanak-kanak hingga masuk ke sekolah menengah kejuruan, aku hanya menemui teman-teman Kristen seminggu sekali di gereja. Mungkin itu alasan mengapa akhirnya ketika aku mulai mengenal istilah jatuh cinta, orang yang menarik perhatianku selalu teman lelaki yang berbeda agama. Selain itu, mungkin karena diriku yang pemalu dan kutu buku, tidak ada seorang teman lelaki yang mau mendekatiku. Hingga pada akhirnya, aku hanya bisa menjadi seorang pengagum rahasia. Hingga suatu hari saat aku duduk di sekolah menengah kejuruan, ada seorang siswa dari jurusan yang berbeda denganku yang melakukan PDKT terhadapku. Sebut saja namanya James. Dia adalah seorang laki-laki yang tinggi dan atletis, dan bulu matanya juga membuat para gadis iri melihatnya. Aku diam-diam telah tertarik kepadanya sejak masa orientasi sekolah, dan kami akhirnya resmi berpacaran ketika kami duduk di kelas 11. Aku bukanlah seorang Kristen yang lahir baru saat itu. Aku masih suka mencontek dan kadang bolos untuk pergi ke gereja. Hingga aku mengikuti sebuah camp pemuda remaja tahunan yang diadakan oleh gereja di mana aku beribadah. Camp yang diikuti oleh ratusan pemuda remaja Kristen itu telah digunakan Tuhan untuk menegur cara hidupku selama ini. Aku benar-benar merasakan lawatan dan kehadiran Allah telah mengubah cara berpikirku bagaimana seharusnya menjalani hidup. Setelah camp berakhir, saat itulah aku mulai mengenal waktu untuk saat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Aku benar-benar mengalami kasih mula-mula yang begitu indah. Semangatku juga terlihat ketika aku mulai mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Ketika aku semakin mengenal Allah melalui saat teduhku sehari-hari dan semakin dalam menyelami hatinya, aku mulai merasa risih ketika aku berdoa dengan James. Roh Kudus berkali-kali mengingatkanku bahwa apa yang aku lakukan tidaklah benar. James adalah seorang laki-laki yang sopan. Dia adalah seorang muslim yang taat dan selalu mengikuti pengajian setiap minggunya. Meskipun James tidak pernah menyakitiku, hubungan kami menjadi sedikit renggang karena banyak ketidakcocokan, terutama dalam iman kami masing-masing. Aku tidak bisa mengajaknya untuk berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan yang aku dapat saat teduh. Dan aku pun mulai bosan dengan topik pembicaraan kami yang itu-itu saja. Aku menyadari bahwa kami ini bukanlah pasangan yang sepadan. Setelah menjelaskan padanya bahwa kita tidak akan pernah memiliki masa depan bersama, maka dengan berat hati, kami pun putus. Selayaknya seorang gadis remaja yang labil, jujur saja tidak mudah bagiku untuk kehilangan seseorang yang begitu tulus seperti James. Kebanyakan perempuan begitu senang ketika diperhatikan dan dikagumi. Begitu pula denganku. Rasa cinta dan kepedulianku padanya tidak sepenuhnya hilang, dan menjauh dari James membuatku begitu tersiksa. Setelah putus, kami masih akrab dan sering menghabiskan waktu untuk bersama. Bisa dibilang, aku dan James menjalani hubungan tanpa status hingga kelas 12. Saat itu, aku tengah melakukan negosiasi dengan Allah. Aku akan menjadi seorang putri yang sepenuhnya taat kepadamu. Tapi nanti saja ya Tuhan, jangan sekarang. Izinkan aku untuk menikmati waktu bersama James, setidaknya sampai kami lulus.
Mengikuti camp dan terlibat dalam pelayanan tidak serta-merta mengubah cara hidupku sepenuhnya. Aku masih berkompromi untuk tetap dekat dengan James karena aku mencintainya. Dia masih sering berkunjung ke rumahku, dan kami memiliki waktu untuk berbicara di telepon secara rutin setiap harinya. Suatu hari, James mengajakku untuk menemaninya membeli kaos di sebuah pusat perbelanjaan di kota kami. Kota tempat kami tinggal bukanlah kota yang besar, bahkan tidak ada mall di sana. Kami memutuskan untuk membelinya di toko baju yang lumayan populer saat itu. Singkat cerita, setelah cukup lama berjibaku di toko, dia memintaku untuk memilih satu di antara dua kaos yang dia pegang. Aku cukup lelah setelah mengitari beberapa deret gantungan kaos dan ingin segera mengakhiri pencarian itu. Dengan tidak berpikir panjang, aku memilih kaos berwarna putih yang di depannya terdapat potongan huruf warna-warni yang membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Aku sendiri tidak membaca rangkaian huruf itu karena sulit terbaca dan kalimatnya terlalu panjang. Kami pun segera pulang karena sudah terlalu jenuh berada di sana. Keesokan harinya, James berkunjung ke rumahku seperti biasa. Dia mengenakan kaos putih yang kami beli bersama. Di tengah percakapan, aku mencoba membaca sekumpulan huruf itu, dan aku menjadi sangat kaget. Kalimat bahasa Inggris di kaos itu berbunyi demikian. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. John chapter 3 verse 16. Terjemahan bahasa Indonesianya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Aku mengatakan kepada James arti dari kalimat yang ada di kaosnya, dan James tertegun untuk beberapa saat. Aku benar-benar tidak tahu, karena ketika memilihnya, aku terburu-buru hanya karena huruf-huruf itu memiliki bentuk yang unik. Aku juga tidak ingin dengan sengaja membuat James memakai kaos itu. Dan bagaimana mungkin dari ratusan baju yang dijual di toko itu, yang kami pilih adalah kaos berwarna putih dengan ayat Yohanes 3 ayat 16 tertulis di depannya. Pertemuan kami diakhiri dengan perasaan yang begitu janggal. Esoknya, James memberikan kaos itu kepadaku. Dia merasa bahwa lebih baik aku saja yang memakainya. Ya, aku mengerti bahwa dia pasti tidak ingin mengenakan kaos dengan ayat Alkitab itu. Aku pun menerimanya dan terus merenungkan apa maksud dari ini semua. Tak lama kemudian, aku sadar bahwa itu merupakan cara yang Tuhan pakai untuk menegurku. Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 mengingatkanku kembali bahwa Dia telah mengasihiku dengan kasih yang sempurna. Dia yang adalah Tuhan telah mati di salib untuk menebus dosa-dosaku. Dia begitu ingin bersama denganku di kekekalan. Tetapi aku malah mendukakan hatinya dengan mencintai orang lain lebih daripada dirinya. Malam itu, aku menangis di kamarku dan memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah aku perbuat. Dengan bantuan Roh Kudus, aku tidak lagi menjalin hubungan tanpa status dengan James. Meskipun dia merajuk dan terus mengejarku dengan pesan-pesan singkatnya, aku benar-benar mengabaikannya. Itu bukan berarti aku tidak ingin lagi berteman dengannya. Aku mengetahui kapasitasku sendiri, dan aku menyadari bahwa meladeninya hanya akan membuat konsentrasiku untuk taat menjadi goyah. Yang aku inginkan adalah perkenanan Allah, dan aku akan melakukan apapun untuk itu.
Aku terus berdoa dan semakin diteguhkan dengan firman Tuhan yang aku baca, serta dukungan dari saudara-saudara seiman. Tuhan mengubahkan hatiku. Ketika aku mengarahkan pandanganku kepadanya, rasa cintaku kepada James semakin menghilang tak berbekas. Mustahil untuk melakukan segala sesuatu tanpa bantuan Roh Kudus. Hanya Tuhan yang dapat membebaskan kita ketika kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Kuliah di universitas negeri juga tidak membuatku luput dari kesempatan untuk dekat dengan teman lelaki yang tidak percaya. Tetapi kini, prinsip yang aku miliki tentang pacaran telah berubah. Aku bahkan tidak lagi memiliki pemikiran untuk jatuh cinta dengan lelaki yang tidak mencintai Yesus, apalagi yang tidak mengenalnya sama sekali. Itu prinsip mutlak yang akhirnya aku pegang hingga saat ini, dan aku menikmati masa lajangku yang indah bersama dengan Allah. Pertumbuhan rohani hanya akan terjadi jika kita taat. Berpacaran dengan lawan jenis yang berbeda iman tak akan pernah membuat kita bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Yang kita perlukan adalah sebuah hubungan yang mengarahkan kita kepada Yesus dan menolong kita untuk bersama-sama hidup bagi Dia. Sekarang, aku rindu untuk taat kepada Tuhan dengan segenap hatiku, jiwaku, dan akal budiku. Matius 22 ayatnya yang ke-37. Untuk dapat melakukannya, aku harus membuang semua cinta yang lain yang ada di dalam hatiku, termasuk melepaskan perasaan cintaku terhadap mereka yang tidak mengasihi Allah. 2 Korintus 6 ayat 14.